Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada malam hari ini kembali lagi kajian Sat Night. Nantinya kami buka tanya jawab. Ini saya aktifkan Instagram juga ya. Begitu pula yang melihat di YouTube bisa mempersiapkan pertanyaan, walaupun mungkin tidak ada kaitannya dengan materi malam hari ini, tapi materi kita tentang literasi keuangan di era Society 5.0 ya. Kemudian nanti yang dari Zoom kami prioritaskan terlebih dahulu. Baik, literasi keuangan cocok untuk anak muda nih ya. Coba. Kenapa materi ini dibahas? Ini karena terutama anak muda yang nggak tahu untuk menyalurkan gaji penghasilan yang ia peroleh setiap bulannya gitu ya. Dan dia bingung untuk menyalurkan untuk apa. Padahal kita seorang muslim itu, kalau kita pakai skala prioritas, ada yang wajib, ada yang sunnah, maka tentu kita dahulukan mana yang lebih urgen, mana wajib. Dari sisi zakat, kalau itu pun ada harta simpanan, tapi yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah nafkah, kemudian ada sisa baru nanti dalam bentuk simpanan dikeluarkan zakat, baru kemudian menyalurkan lagi untuk amal jariah, sedekah secara umum, ataupun ya ini disimpan untuk kepentingan dia sendiri ke depan untuk dana darurat, ataupun untuk tabungan, ataupun untuk biaya anak sekolah ya. Dan mungkin ada juga yang pebisnis jadi untuk investasi gitu ya. Namun yang disayangkan kalau harta yang ada itu digunakan untuk maksiat gitu ya. Mungkin anak-anak muda itu mau habiskan di nightclub atau nonton bioskop, atau sekarang mungkin dengan uang itu digunakan untuk berlangganan game online ya. Sekarang sudah sangat mudah sekali ya, dengan HP saja kita bisa nikmati hiburan ya, tanpa mesti hadir di bioskop 21 dan seterusnya ya. Atau dia bisa langganan Spotify dan seterusnya ya. Kadang jadi sia-sia, apalagi kalau dia dengar atau dia tonton itu perkara-perkara yang diharamkan. Baik, kita lihat literasi keuangan di era 5.0 ya. Literasi keuangan di era 5.0. Kenapa malam hari ini narik satu tema ini? Karena ini erat kaitannya dengan yang kemarin Ustadz. Jadi anak muda itu sekarang kan ada banyak sekali hampir semua online, apalagi di saat pandemi ini. Seperti belanja, banyak sekali belanja online gitu. Tapi sebenarnya paham nggak tentang literasi keuangan gitu? Bagaimana manajemen keuangan? Jangan-jangan dengan kemudahan itu justru kita nggak punya rem gitu untuk mengerem kemauan kita, keinginan kita dalam berbelanja. Nah, nanti pertama akan bahas tentang belanja online ataupun lainnya ya. Di era society ini, kemudian nanti ada di terakhir ada kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam Islam juga nanti di slide-slide terakhir. Tapi lumayan banyak nih slide-nya. Nah, ini itu di move aja. Ya. Terus sudah biasa kita bahas. Ya, itu biasa kita bahas. Nah, kalau zaman dulu itu banyak ya, mungkin bisa dikenal adalah pasar tradisional gitu. Ketika kita mau belanja, kita butuh apapun, kita pergi ke pasar tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, mulai dari era 4.0 berkembangnya teknologi internet itu, apalagi sekarang 5.0 itu, orang-orang lagi banyak sekali menuju ke belanja online. Nah, di Indonesia ini sesuai dengan survei, ini bukan endorse ya, tapi sesuai dengan survei itu, pengunjung di Indonesia paling banyak di Tokopedia, yang kedua di Shopee. Oh, kebalik. Shopee paling banyak, baru Tokopedia. Itu survei dari Google, saya dapat seperti itu gitu ya. Terbaru sekarang ini. Karena Shopee itu toko kuningnya emak-emak. Kalau Tokped itu, jadi warna itu sudah mencerminkan ini.
warna sudah mencerminkan. Coba lihat kuning sama hijau, yang disenangi ibu-ibu yang mana? Kuning mungkin ya. Itu tokonya ibu-ibu itu. Kalau Iya, Tokopedia yang cowok-cowok. termasuk pemilihan warna dan semacamnya. Iya, itu pemilihan warna marketplace itu pengaruh itu. Iya. Intinya dua. Jadi semua HP itu rata-rata punya Shopee. Kalau Tokopedia mungkin jarang. Intinya dua marketplace ini banyak, dan pada intinya adalah ini adalah salah satu pasar digital yang benar-benar ketika kita bicara Tokopedia dan Shopee, semua orang sudah otomatis langsung paham gitu loh Ustadz, maksudnya. Jadi ketika kita belanja ke pasar, kemudian sekarang pasarnya jadi pasar online gitu. Nah, kemudian ini ada dua berita yang menurut saya juga lumayan mengagetkan nih Ustadz. Yang pertama, belum lama nih, baru sekitar ya bulan-bulan inilah, minggu-minggu ini. Yang pertama itu berita aksi warga Tuban beli mobil cermin minimnya literasi keuangan. Jadi ini kaitannya dengan ada tanah yang dibeli oleh Pertamina untuk jadi semacam kilang minyak gitu. Nah, kemudian warganya dapat ganti rugi kan, pembelian tanah itu sampai bermiliar-miliar. Nah, kemudian dari satu kakak itu ada yang langsung beli 3 mobil gitu, 2 mobil gitu. Ya iya loh, mobil harga berapa, nggak sampai 500 juta mungkin ya. Iya. Dapatnya ada yang dapat 4 miliar itu satu orang, satu kakak. Terus. Nah, itu masuk ke berita di Tirto ini, aksi warga Tuban beli mobil tersebut karena ini satu komplek gitu. Ya cuma 1-2 orang gitu yang beli mobil banyak gitu, baru gitu, tapi hampir satu komplek. Nah, ini masuk ke cermin minimnya literasi keuangan. Kalau kemarin kita bahas literasi buku secara umum literasi gitu, tapi ini lebih ke spesifiknya literasi keuangan pengaruh juga sepertinya. Jadi relate, kemarin kita bahas literasi, sekarang ternyata pengaruh ke literasi keuangan di Indonesia juga parah gitu loh. Ini begitu dapat uang besar, nggak ada plan, nggak ada financial planner, langsung beli misalnya nih, langsung beli mobil banyak gitu. Kemudian yang kedua nih Ustadz, ini lumayan lama, sudah sekitar 1 bulan yang lalu, pinjaman orang RI dipinjol, pinjaman online. Iya. 155 triliun. 155 triliun ya. Ini pinjaman masyarakatnya loh. Bukan utang negara. Iya. Ini utang masyarakatnya. Dan di pinjol itu, pinjaman online itu, bunga itu tidak 1%, 2% lagi. Sudah sampai puluhan persen. Ada yang 10%, 20%, 30% gitu. Jadi dua berita ini sudah cukup menjadi latar belakang kenapa kita itu penting loh sebenarnya kita melek literasi keuangan. Ya. Kita harus paham bagaimana manajemen keuangan gitu. Kalau gitu apa itu arti literasi itu? Nah, kemudian nih literasi keuangan. Pengertiannya adalah literasi keuangan atau literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita itu merencanakan keuangan. Paling tidak adalah ketika misal nih gaji UMR Gunung Kidul 15 atau 17 gitu. Misal gaji segitu, maka paling tidak pengeluaran dari setiap bulan itu ya rata-rata segitu gitu. Gaji 2 juta, rata-rata pengeluaran 1 bulan 2 juta. Gaji 1 juta, pengeluaran segitu gitu. Jangan sampai gajinya mungkin 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Minus 1 juta. Utang berarti. Utang. Dan itu kalau keterusan kan lama-lama menumpuk utang. Iya. Dan di situ yang kemudian jadi masalah kenapa kita penting untuk mengetahui atau merencanakan keuangan. Nah, jadi intinya adalah ini itu pada dasarnya nantinya adalah bagaimana agar orang itu nggak punya utang gitu loh, Ustaz. Oke. Kalau di Islam qanaah mungkin ya namanya, nerimo ing pandum gitu. Ya, nerimo ing pandum. Nah, terus itu secara strateginya ada di sini. Nah, kalau di sini Ustaz, ini dari OJK itu ada tingkat literasi keuangan di Indonesia itu ada 4. Ada 4 level gitu masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah ini pembagian level-levelnya ya. Ya, orang di Indonesia itu
di literasi keuangan ada empat level. Yang pertama adalah well literate, bagus, itu 21%, yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, intinya bagus gitu. Well literate itu 21%. Kemudian yang kedua sufficient literate ya. Itu 75% ini ya mungkin bisa dikatakan menengah gitu pemahamannya. Terus less literate itu kurang, itu 2%, tidak punya literasi. Golongan yang keempat, nggak punya pengetahuan apapun tentang literasi keuangan, 0,41%. Nah, paling banyak kan di sufficient literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Nah, itu 75 tadi itu ya. 75 ini yang paling banyak adalah generasi milenial. Oh. Karena mereka yang melek dengan teknologi sekarang. Jadi belanja online mereka paham, kemudian semua aktivitas-aktivitas digital mereka paham gitu. Kalau yang not literate mungkin yang sekarang sudah sepuh-sepuh gitu, seperti kakek nenek di generasi itu gitu, yang mereka sudah tidak paham lagi teknologi, itu mungkin bisa masuk ke not literate gitu. Tapi yang 75% ini banyak kan anak muda, sehingga kenapa tema ini diangkat malam hari ini, karena sasaran kita anak muda, dan banyak anak muda yang sebenarnya kurang paham atau belum menyadari pentingnya bagaimana perlu untuk manajemen keuangan. Kemudian tujuan literasi keuangan. Tujuan literasi keuangan adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kuat tentang konsep dasar finansial agar kelak masyarakat dapat menangani pengeluaran mereka dengan lebih baik. Kuncinya adalah tujuan literasi keuangan adalah dapat menangani pengeluaran dengan lebih baik. Iya. Jadi perlu diatur ini supaya dapat mengatur pengeluaran dengan lebih baik ya. Iya. Paham hal apa yang harus dibeli dan hal apa yang nggak harus dibeli. Iya. Bisa bedakan keinginan dengan kebutuhan. Itu misalnya. Manajemen keuangannya ada di situ. Jadi makanya ketika kita bahas literasi keuangan, connect-nya adalah ke bagaimana agar orang itu nggak jadi ngutang gitu loh. Baik. Tujuannya pokoknya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Iya. Yang sekarang didapat ya segitu yang bisa digunakan gitu. Jangan sampai, karena kalau ngutang kan ya bukannya gimana, tapi kalau ngutang kan merepotkan orang lain juga. Iya. Prosesnya di situ. Ngutang ke si A, nanti ngutang ke si B, ngutang ke si C, ngutang ke si D. Kan semakin banyak orang yang direpotkan, tentu ya gampangnya kalau dalam tanda kutip harga dirinya kan jadi menurun. Oke. Gitu. Nah, ini ciri literasi yang buruk. Literasi keuangan yang buruk. Tidak memiliki perencanaan uang yang baik. Gampangnya adalah dia itu dapat uang 5 juta, dia nggak tahu itu uang 5 juta mau buat apa gitu. Misalnya di awal bulan gajian 5 juta, dia nggak tahu 5 juta itu akan dialokasikan untuk apa. Sehingga tiba-tiba nanti dia scroll di Tokopedia atau di Shopee tadi, ada barang, dia beli sepatu langsung beli, dia beli pakaian langsung beli, dia beli ada HP langsung beli. Akhirnya habis tadi tiba-tiba ya. Ya mungkin di minggu pertama uangnya tinggal 1 juta atau tinggal 500.000. Dan setelah itu dia tidak punya uang lagi, dampaknya ke ngutang. Karena tidak punya perencanaan keuangan. Ya. Gitu. Itu buruk. Kemudian yang kedua, tidak memiliki tujuan keuangan. Tujuan itu sepertinya ada lanjutannya. Oh, nanti. Tujuan keuangan itu, seseorang dengan tingkat literasi yang rendah cenderung tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap uang yang dimilikinya. Ia akan bingung untuk memilih menggunakan uangnya untuk apa dan bagaimana kondisi uangnya di hari tua. Tujuan keuangan itu, literasi keuangan, uang ini akan digunakan untuk apa? Jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Yang pertama tadi tidak direncanakan. Yang kedua tidak memiliki tujuan. Jadi kayak dia punya uang tapi nggak tahu nih uangnya mau digunakan untuk apa gitu, Ustaz. Kemudian pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ini Jadi besar pasak daripada tiang tadi ya. Besar pasak daripada tiang. Dan yang paling parah adalah orang parah miris itu adalah orang yang
dia hanya demi gengsi, hanya demi dia bisa post foto bagus di Instagram, akhirnya dia beli barang-barang yang branded tapi ngutang. Bagi saya itu miris sih. Dan orang beli barang ngutang hanya untuk dibilang keren, hanya untuk dibilang gaul, gitu loh. Dan ini kan kalau dari segi agama pun juga sepertinya jauh sekali ya Ustadz ya dari tuntunan Nabi. Iya, karena ya cuma banyak gaya aja untuk utang, bukan kebutuhan gitu. Dan tujuan dia utang juga bukan untuk hal yang urgen. Iya. Kalau misalnya ada orang dia utang untuk beli beras gitu, itu urgen. Itu urgen. Kalau nggak makan kan dia mati. Iya. Tapi kalau utang hanya digunakan untuk hal-hal biar dibilang keren ya, sepertinya ya kalau nggak bisa ini ya dia mati gaya gitu aja. Ya mati tapi mati gaya. Mati tapi mati gaya. Dan itu banyak sekali penyakit anak muda sekarang gitu. Tadi kaitannya kita dengan dituntut qanaah, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafafa wa qani'a bih. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rizki tersebut. Orang yang banyak gaya dan banyak utang untuk hal-hal yang tidak urgen, itu kalau menurut saya adalah dia tidak merasa cukup dengan rezeki. Kecuali memang utang untuk hal yang urgen tadi ya, itu beda pembahasan. Tapi kalau misalnya utang untuk hal-hal yang hanya biar dia dibilang keren, ya dia nggak merasa cukup dengan rezeki. Rezeki dia misalnya pakai baju 100.000, tapi karena dia bilang biar dibilang keren, akhirnya dia ngutang untuk beli baju harga 500.000 misal. Beli sepatu harga 1 juta gitu. Hanya untuk itu sepatunya baru keluaran dari pabrik, limited edition dan lain semacamnya. Nah, kemudian salah satu cirinya lagi adalah banyak belanja walaupun tidak butuh. Banyak belanja walaupun tidak butuh, ya. Ini saya pernah ikut ada satu video gitu. Ini adalah mindset orang miskin. Mindsetnya ya, pola pikirnya. Jadi poor mindset itu adalah dia ketika ada diskon besar, seperti tadi ada Allshop 2, Marketplace 2 itu, Tokopedia sama Shopee kan banyak sekali diskon-diskon. Ketika orang itu carinya diskonan besar, kemudian dia beli ini beli itu tanpa dia tahu itu akan digunakan untuk apa, itu sudah masuk ke mental miskin, mentalnya gitu. Karena kalau dia tahu beli sepatu misalnya, sepatu sepak bola misal, karena dia butuh untuk sepak bola misal, nah itu penting gitu. Tapi kalau misalnya dia di rumah sudah punya sepatu sepak bola, kemudian karena dia scroll, ini ada diskon baru nih, diskon 50%, akhirnya dia beli lagi. Nah, ngapain beli lagi kan sudah punya gitu. Tapi kalau orang yang poor mindset, mentalnya miskin, dia akan beli. Kenapa? Karena diskon. Jadi dia ngerasa bahwa kalau nggak diskon saya nggak bisa beli itu. Iya. Gitu. Mentalnya yang bermasalah. Kemudian gampang berhutang. Ini salah satu ciri kurang literasi juga ya. Literasi keuangannya jelek juga. Beberapa hal yang buat orang gampang berhutang itu ya tidak qanaah, kemudian suka membandingkan rezeki orang lain. Seperti kemarin Ustadz pernah post ini ya di Instagram tentang gaji ya. Gaji, bandingin gaji dengan orang lain itu justru tidak bahagia dan mungkin melupakan untuk bersyukur gitu. Kemudian gengsi, ketika teman-temannya itu mereka bajunya branded semua, dia bajunya nggak branded, dia mempermasalahkan itu, padahal kan nggak jadi masalah sebenarnya. Dia anak muda biasanya namanya mungkin geng gitu ya, satu kelompok, satu circle gitu, bajunya branded semua, celananya branded, sandalnya branded, dan dia nggak branded di situ, dia ngerasa bahwa gengsi ya. Dan di situ yang kemudian orang tapi nggak punya uang, gengsi tapi nggak punya uang, akhirnya ngutang. Kemudian tidak bisa mengontrol pengeluaran, tidak punya tadi perencanaan, akhirnya uang 5 juta langsung. Mungkin 10 hari pertama sudah habis 5 juta. 20 hari udah nggak punya uang dia. Banyak pihak menyediakan pinjaman langsung ataupun online. Sekarang itu
kita mau cari pinjam online itu gampang banget, tinggal masuk ke websitenya, masukin aplikasinya udah langsung dapat uang di situ. Makanya tadi di awal di berita itu sampai 155 triliun karena salah satunya gampang banget sekarang untuk cari pinjaman online. Iya. Gitu. Nah, kemudian ini bagi yang terbebas dari hutang. Ya, ini man farqaru al-jasada wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah min al-kibri wal ghululi wad-din wad-dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, berarti mati. Barang siapa yang mati dan dia terbebas dari 3 hal. Yang pertama sombong, yang kedua hulul atau khianat, yang ketiga utang, maka dia akan masuk surga. Sehingga kalau sedikit saya simpulkan dari hadis ini adalah sebenarnya Islam itu membenci perilaku banyak utang. Benar nggak Ustadz itu? Iya. Karena mungkin banyak merepotkan orang dan lain semacamnya. Nah, kemudian masalah rezeki, lihat yang di bawah. Nah, ini prinsip qanaah ya. Terus next saja. Nah, ini juga kita tuntut kayak hati ya. Itu juga. Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, itu sifat qanaah maksudnya. Iya. Terus tidak punya dana darurat ya. Ini tidak punya dana darurat. Simpanan sangat dibutuhkan apabila ada kebutuhan mendesak atau darurat tentang keuangan, misalnya untuk membayar tiba-tiba sakit gitu, atau misalnya kecelakaan, renovasi rumah, reparasi mobil, kejadian tak terduga dan semacamnya. Nah, ini biasanya kalau yang pakar keuangan ini biasa anjurkan untuk asuransi, ini tidak perlu ya. Nah, ini tidak perlu di sini. Terus tidak mempersiapkan dana pensiun gitu. Nah, ini kalau dana pensiunnya bentuknya asuransi juga nggak boleh. Nah, kalau cuma simpanan saja masih boleh. Kebanyakannya simpanan Ustaz. Iya. Terus salah investasi yang berikutnya. Penempatan investasi harus sesuai dengan karakter dan perencanaan keuangan orang tersebut, tidak bisa asal pilih ya. Kemudian ada jatah rezeki, bahwa intinya rezeki manusia sudah diatur oleh Allah di hadis ini, dan rezeki tiap orang itu beda-beda, sehingga kalau membandingkan rezeki dengan orang lain kayaknya kurang apa ya, seperti kurang bersyukur gitu. Dia kurang. Terus sekarang kita bahas tips manajemen keuangan ya. Iya. Coba. Nah, ini yang penting. Yang pertama adalah punya rencana keuangan. Rencana keuangan itu bisa dijadikan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu misalnya rencana keuangan harian, pekanan atau bulanan. Jadi misalnya satu hari itu dia butuh apa? Misalnya butuh makan 3 kali, harga makan berapa? Kemudian misalnya butuh transportasi kendaraan berapa? Kemudian dia butuh yang lainnya kira-kira berapa? Dan dalam 1 bulan dia butuh apa juga. Nah, untuk yang rencana jangka panjang itu ada jangka panjang untuk persiapan bangun, misalnya ada persiapan untuk bangun rumah gitu, kemudian sekolah anak di hari tua dan semacamnya. Jadi termasuk di sini perencanaan jangka panjang itu misalnya pengen umroh gitu. Ya, ini belum dimasukin pengen nikah juga. Oh iya, itu ini dulu Ustaz, bangun rumah dulu. Ya, bangun rumah nanti 10 tahun lagi. Nikah dulu baru bangun rumah. Nah, kontrak aja. Persiapan di situ intinya punya target, misalnya mau nikah atau mau umroh gitu 2 tahun lagi misalnya, atau 1 tahun lagi, maka kan sekarang sudah punya pemasukan tetap gitu. Nah, berapa persen dari pemasukan ini yang bisa dialokasikan untuk menabung ke tujuan tersebut gitu. Bisa 20%, 30% gitu. Jadi punya perencanaan seperti itu gitu Ustaz. Kemudian yang kedua adalah alokasikan dana setiap awal bulan. Ini kalau menurut saya penting sih. Yang pertama ada living, itu untuk kehidupan seperti makan, tagihan bulanan, ada pajak listrik, pajak air, internet, kesehatan, akomodasi bulanan, pendidikan. Di 1 bulan itu biaya pendidikan berapa, kemudian sedekah termasuk di situ, zakat dan lain semacamnya dialokasikan di situ, dan living ini termasuk biaya tetap. Jadi 1 bulan itu ya rata-rata segitu gitu. Jarang sekali kalau biaya hidup ini akan bertambah begitu lonjakannya besar gitu. Misalnya gaya hidupnya orang itu 1 juta, ya rata-rata 1 juta itu akan terus gitu. Dia bisa hidup dengan seperti itu. Yang kedua saving itu untuk tabungan.
dana darurat, tabungan investasi, dan investasi itu ada banyak, misalnya bisa juga investasi yang paling menguntungkan itu sebenarnya seperti ini, boleh nggak Ustaz ya, misalnya investasi itu dalam bentuk emas gitu. Boleh saja, tapi Jadi, nanti cara beli emasnya aja yang ini. Jadi misalnya ke toko emas yang kalau sekarang itu ada Antam gitu, Iya boleh. beli di rumah, kemudian Beli di tempat situ. beli di tempat situ, Iya, dan kemudian biadin tidak boleh ada tertunda. kemudian disimpan, kemudian nanti pada waktu tertentu, misal 10 tahun lagi Harganya sudah berubah dan untung ya. dijual, digunakan untuk misalnya untuk bangun rumah dan lain semacamnya gitu. Boleh seperti itu. Kemudian ada playing itu untuk ya hobi, misalnya seperti liburan, orang kan tiap bulan juga tentu butuh piknik gitu. Kemudian ada olahraga, beli pakaian, sepatu dan lain semacamnya. Nah, ketiga ini disesuaikan dengan pemasukan bulanan. Jadi jangan sampai ketiga ini pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Nanti masuknya jadi ke utang. Dan sisihkan saving dan playing tadi ya, terus. Ya, sisihkan untuk dana darurat. Dana darurat itu dana yang di situ nggak akan diotak-atik. Sebenarnya bukan investasi, Ustaz. Simpan aja berarti. Simpan aja, dana tetap gitu. Dana yang di situ nggak akan diotak-atik gitu. Kecuali kalau di sini kalau banyak para financial planner itu, kecuali untuk 5 hal ini, seperti bencana alam. Bencana alam, misalnya bencana alam, rumahnya rusak. Nah, itu renovasinya pakai dana darurat. Dan kehilangan pekerjaan. Seperti kemarin kan di awal Covid banyak sekali yang di PHK. Iya. Nah, ketika orang itu punya dana darurat, ketika dia di PHK, dia masih punya simpanan untuk hidup. Oke. Gitu. Mungkin ya untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lumayan kan di situ. Artinya ketika dia di PHK, dia nggak langsung kehilangan uang gitu. Dia masih punya simpanan. Kemudian biaya berobat, misalnya tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada kecelakaan dan lain semacamnya. Berobat, reparasi kendaraan, kemudian renovasi rumah. Nah, ini dana darurat. Jadi dana darurat itu dana tetap yang di situ juga bukan investasi sebenarnya. Jadi dana yang nggak diotak-atik gitu. Tips selanjutnya adalah kurangi dan pangkas keuangan dengan bijak. Membeli apa yang seharusnya dibeli, tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau dalam Islam gaya seperti ini, nanti ada di slide terakhir itu contoh-contoh bahwa Nabi itu hidup sederhana. Iya. Terus berikutnya sebisa mungkin jangan sampai berutang ya. Sebisa mungkin jangan sampai berhutang. Ya tadi sudah. Tipsnya. Nah ini bahaya kalau berutang terus dusta ya. Terus lagi. Sekarang ubah kebiasaan. Kebiasaan dengan kemampuan itu seperti kebiasaan belanja, kemudian liburan, beli kebutuhan rumah tangga atau pribadi, hobi. Nah, salah satu dari 4 ini yang saya bahas mungkin yang liburan aja. Gampangnya kan liburan disesuaikan dengan kemampuan Ustaz. Kalau misalnya liburannya mampunya cuma ke pantai Gesing, ya udah ke situ gitu loh. Jangan sampai mampunya liburan itu ke pantai Gesing tapi dia ke Raja Ampat. Nah, itu kan dari segi kos biayanya lebih besar. Ya. Jadi liburan pun harus di manage sesuai dengan kemampuan. Kemudian pisahkan rekening tabungan dengan rekening kebutuhan. Ini kalau kira-kira masih begitu sulit untuk mengatur keluar masuknya uang gitu. Jadi kayak tabungan dana darurat tadi masuk ke rekening khusus yang di situ nggak akan diotak-atik gitu. Ya. Tapi kalau misal bisa manajemennya satu rekening ya juga nggak masalah. Gitu. Ini kalau misal benar-benar sudah parah. Nah, ini contoh kesederhanaan Nabi yang coba menambal gelas pecah itu ya. Nabi itu ceritakan Anas Nabi SAW itu gelas Nabi SAW itu pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Jadi gelas Nabi pecah, Nabi memilih menambal. Ini salah satu contoh kesederhanaan Nabi. Kalau sekarang gelas pecah ganti ya Ustaz ya. Ganti beli gelas yang lebih mahal. Gelas yang lebih mahal. Ini juga pakaian Nabi. Ada pakaian Nabi. Ini kaitannya dengan lelaki Badui itu masuk ke salah satu halaqah di Nabi dengan para sahabat. Kemudian Badui itu bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Karena di situ kenapa bertanya siapa yang namanya Muhammad? Karena semuanya itu pakaiannya biasa. Nabi pakaiannya membaur dengan sahabat-sahabat yang lain, tidak mencolok. Mencolok apa ya Ustaz dalam bahasa? Iya, mencolok. Tidak kelihatan bahwa Nabi itu diistimewakan gitu.
Jadi sederhananya Nabi, porsi makan Nabi. Rasulullah SAW tidak pernah merasa kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Ya. Porsi makan Nabi. Kalau sekarang ada mukbang Ya. Makan banyak. Rasulullah SAW itu tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu. Ya. Kemudian hanya makan kurma dan air. Pernah kami melalui 1 bulan ini dari Aisyah istri Nabi. Ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Yang kami miliki hanya kurma dan air, kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan. Ini saking sederhananya Nabi. Kalau sekarang mungkin sudah makan aja bisa berjuta-juta. Sandal Nabi. Nih, suatu hari Anas bin Malik keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat dua tali ikatan. Sabit Al-Bunani menuturkan kepadaku dari Anas bin Malik, beliau berkata, 2 sandal tersebut adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berbulu dan terdapat 2 tali ikatannya. Ya, sederhana. Kalau sekarang anak-anak muda banyak yang bertanya berapa harga outfit lo gitu. Ada yang 10 juta, ada yang 100 juta gitu. Ini Nabi sudah ajarkan dari dulu bagaimana hidup sederhana. Hanya makan kurma dan air tadi sudah. Nah, rumah Nabi itu dari Aisyah istri Nabi. Aku tidur di depan Rasulullah SAW yang sedang sholat dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuhku dengan jarinya, lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku. Ini saking sederhananya rumah Nabi SAW. Sederhana dan sempit gitu. Nah, ini bahaya mati masih memiliki hutang. Ya. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Sehingga bagaimana kita manajemen keuangan adalah bagaimana agar kita itu tidak punya utang sebenarnya. Dan ini sebenarnya salah. Kemudian bahaya mati masih memiliki utang ya. Sudah, terus kemudian, banyak orang yang kemampuan hidupnya menengah ke bawah tapi gaya hidupnya itu gaya sultan. Akhirnya banyak utang. Nah, itu sedikit tentang literasi keuangan, masih banyak banget, tapi secara secara sederhananya seperti itu. Intinya adalah bagaimana kita manajemen keuangan, mengatur keuangan agar tidak mubazir, tidak boros dan tidak banyak utang. Mungkin itu Ustadz. Baik, kita kembali ke Zoom. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang resen? Baik Ustadz, yang resen. Ada baik. Ada Bapak Abdul Mustawir, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya mau bertanya Ustaz, apakah dengan di zaman ini yang dimana itu semuanya mahal, apakah kaum milenial seperti kami ini masih bisa berpotensi untuk memiliki rumah sendiri ya Ustaz? Karena saya cukup pesimis dengan gaji yang 1 digit ini Ustaz. Jazakallah khair. Memiliki rumah bagaimana yang dimaksud? Ya memiliki rumah permanen Ustaz. Jadi beli rumah gitu, membayar sewa per tahunnya gitu Ustaz. Dulu tahu nggak orang tua itu dulu bangun rumah bagaimana? Pakai utang nggak dulu? Kalau warisan Pak, warisan Pak. Enggak. Kalau orang tua saya itu bangun rumahnya nyicil. Dia beli tanah terus bangunnya bertahap gitu. Rumah belum jadi aja sudah ditempati, belum diplester. Tanahnya masih belum dikeramik. Lantainya masih tanah gitu. Belum dikeramik itu masih tanah. Tinggal kayak gitu dulu. Ada uang bangun lagi. Ada uang bangun lagi. Tapi kan anak milenial sekarang kan malu kayak begitu. Padahal itu lebih punya harga diri gitu ya. Karena dia bangun secara bertahap, lebih berkah malahan.
rumahnya awet terus, setelah itu jadi mengenang yang dulu-dulu. Ya, keadaannya jadi mereka syukuri kalau sudah rumahnya sudah bagus gitu. Nah, itu yang tidak dimiliki anak-anak saat ini tuh, pinginnya buru-buru cepat. Saya tahu pinginnya cepat sih. Kalau tadi punya rumah bagus baru 5 tahun tuh, tapi dia nyicil dari tanah, beli dulu, habis itu bangun tembok, habis itu kalau bisa tempati ya langsung tempati kalau sudah diatapin. Tapi kan saya kan anak milenial nggak mau kayak gitu. Gambarannya kalian mikir yang di atas sih, mikir orang-orang yang sudah kayak sultan, mikirnya kayak gitu. Jadi ya pikirannya masih kurang bersyukur dengan keadaan saat ini, sehingga kalau disuruh beli rumah biasa atau kontrakan dulu nggak mau, ya karena gengsi juga gitu. Oke, baik, Ustaz. Sebenarnya jalan berpikir aja yang diubah sih, nggak usah lihat orang menilai gitu, mikir diri sendiri saja gitu ya. Jadi jangan berpikirnya aja, jangan pandang di atas, mikir yang sejajar dengan kita atau yang di bawah kita gitu, lebih enak. Kalau mikir terlalu banyak nonton Crazy Rich terus ya kayak gitu pikirannya. Makanya pingin rumah kayak istana langsung gitu. Ya. Cukup? Ya. Berikutnya lagi. Resen lagi. Baik, Ustaz. Sudah ada Ohti Malah, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau seandainya dana tabungan itu tetap dizakatin ya Ustaz ya? Ya, simpanannya dizakati, itu zakat simpanan ya kalau sudah di atas nisab perak. Dana darurat yang tadi itu Ustaz tetap ya? Tetap dizakatin juga. Baik, terus mau nanya lagi Ustaz, kalau seandainya kita itu lagi butuh, benar-benar perlu banget. Nah, ada orang yang menawarkan untuk memberikan uang, tapi orang ini yang memberikan itu selalu mengungkit-ungkit gitu Ustaz. Nah, lebih baik kita memilih menerima atau kita pinjam? Pinjam saja. Lebih baik pinjam saja kita. Iya. Baik, itu Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi? Tadi sebenarnya tidak jadi. Ada chat ini Ustaz. Ya, chat dulu kalau gitu. Bismillah Ustaz, bagaimana caranya menekan keinginan supaya tidak beli baju? Karena baju yang ada juga sebetulnya sudah cukup. Insya Allah. Hanya saya setiap melihat yang sesuai selera selalu ada keinginan. Nah, ini keinginan sama kebutuhannya belum bisa bedain. Ya nggak usah follow yang baju-baju keren-keren lah, gampang aja. Kamu follow yang keren-keren sih, unfollow aja. Langsung di blok aja. Ada resen dulu atau chat? Iya, resen dulu. Resen dulu silakan. Ada Bapak Ahmad Maulana Rifai, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta nasihat, anak kan baru berumur 24 yang alhamdulillah baru diterima CPNS. Cuma untuk rencana masih bimbang karena posisi belum beli rumah, belum nikah, terus pengen juga daftar haji. Minta nasihatnya Pak Ustadz. Nikah dulu, ini pakai skala priority, nggak langsung semuanya diborong. Hidup tuh nggak kayak begitu, mau lakukan semua gitu. Enggak, priority dulu. Ini target 1, target 2, target 3. Target satunya saya saranin nikah dulu. Baru sudah nikah, ini kalau belum ada rumah ngontrak. Jangan keinginannya punya rumah dulu. Ente hidup di zaman yang harus segera nikah. Musibah itu kalau nggak nikah-nikah. Jadi nikah dulu, sementara ngontrak, baru pelan-pelan nabung, nanti punya rumah, nah baru haji. Jangan mikir haji dulu, ya. Salah prioritas. Anak-anak muda saat ini prioritas nggak ada, cuma keinginan terus. Saya ini planningnya gini-gini. Iya, ente harus planning sudah ada. Prioritaskan itu yang mana itu? Ada prioritas high priority, ada yang medium, ada low.
gitu. Ya semuanya diborong gitu ya. Iya. Kehidupannya harus diubah, ada skala prioritas gitu. Sama seperti kita belajar juga. Belajar nggak diborong semua, skala prioritas juga sama. Oke. Ada tambahan boleh Pak Ustadz? Iya. Ini kan misalnya kita bekerja di suatu instansi kan biasanya kan tergantung ijazah gitu ya. Nah kebetulan saya juga belum sampai S2. Nah itu lebih baik lanjut kuliah dulu atau menikah dulu ya Pak Ustadz? Ini kemarin dibahas di Menikah dulu lah. Ya udah. Kenapa mau kuliah dulu kenapa? Ya karena anak posisinya sebagai CPNS, barangkali ada penyetaraan ijazah gitu kan. Di sebuah instansi kan biasanya begitu Ustadz. Terus biaya kuliahnya dari mana? Ya sebelumnya pernah bekerja sih, alhamdulillah kalau untuk kuliah cukup lah. Cukup. Ya timbang-timbang dulu deh, nikah dulu. Antum mikir apa dunia terus nanti nggak nikah sampai tua nanti. Cek Pak Ustadz. Iya, nikah dulu. Ya. Terus satu lagi itu siapa tuh? Silakan dari SN. Baik Ustaz. Baca via chat atau resen Ustaz? Iya, resen dulu coba itu. Ada Bapak atau Ibu Ramdeni Ustaz, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikum. Ana ingin bertanya Ustaz, perihal masalah alokasi dana itu sebaiknya setiap pos itu berapa persen ya Ustaz dari jumlah penghasilan per bulan itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berapa persennya sebenarnya tidak ada standar tertentu ya, sesuai kebutuhan. Tapi coba baca video, tonton video-video di YouTube itu ada manajemen keuangan. Saya bisa cari apa ya? Cara memanage atau cara mengatur keuangan gaji tiap bulan gitu. Ada mereka kasih persenan-persenannya, itu yang pakar-pakar finansial gitu. Tapi sayangnya situ hati-hatinya jangan ikut asuransinya sama dia suruh simpan ini ya kayak deposito begitu ya, itu nggak usah ikut saran itu. Tapi saran yang lain-lainnya itu bagus, ini berapa persen, ada. Saya pernah tonton videonya. Nah, namun persenan ini tidak mutlak gitu ya. Coba aja ditonton, cari di YouTube kata kunci cara mengatur gaji bulanan. Gitu ya. Nah Ustaz, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. chat Ustaz. Dari chat dulu silakan. Izin bertanya, untuk menyimpan uang untuk keperluan dana darurat atau jangka panjang, lebih baik disimpan di bank atau disimpan di rumah? Kalau di bank, apakah harus di bank syariah, Ustaz? Baiknya di bank syariah saja kalau memang tidak bisa atau khawatir simpan di rumah. Ya. Ya. Kemudian, Ustadz, bagaimana beli emas di Antam? Untuk saat ini sistemnya jadi berubah. Sekalipun datang ke kantor Antamnya di Bandung ini, uang diserahkan ke petugas Antam dan logam mulianya akan dikirimkan ke rumah 1-2 hari di hari kerja. Jadi tidak langsung. Nah, itu biasanya emas itu sudah dimiliki dengan sudah punya nomor kode tertentu. Jadi sudah dianggap kobet di situ. Jadi tidak ada masalah. Menjual ke Antam langsung pun sekarang sistemnya logam mulianya diserahkan ke petugas Antam, kemudian isi formulir, selanjutnya tunggu 1-4 hari uangnya akan ditransfer ke rekening. Apakah ada solusinya? Biasanya sudah ada pencatatan situ berupa kwitansi. Kalau kwitansinya sudah ada, itu sudah kuat juga. Kalau di Antamnya, kalau yang resmi aja kayak gini boleh. Ya, yang nggak boleh mungkin yang di internet juga saat ya, jual beli Antam di internet gitu. Kemudian Ustadz, pembagian tabungan semacam uang darurat, uang pendidikan dan lain-lain sebaiknya di mana nabungnya? Apakah pakai emas aja untuk keseluruhan Ya, keuangan? tidak mesti gitu. Tidak mesti. Sesuai dengan kemampuan saja ya, kebutuhan. Sudah Ustadz yang di baik, kalau tidak ada lagi kami rasa cukup. Insyaallah besok pagi ada kajian Syarh Sunnah.
karya Imam Al-Muzani, mudah-mudahan bisa raih ilmu yang manfaat. Demikian kita cukupkan malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.